buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan pakai bahasa Bata. Amin. MDC memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
segala pergumulan kami Tuhan, segala tantangan dalam hidup kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sembah Kau Tuhan. Kau hadir, Kau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang melawat bagi setiap kami ya Bapa. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidup kami, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup kami ya Bapa, sepanjang hidupku Kau sangkakan, nafasku memuliakan. Kami nyanyi, ku nyanyi kebaikan
Kami bersyukur, berfirmanlah ya Tuhan bagi setiap kami, berkatilah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, dan berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengar, supaya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, di minggu yang terakhir ya berkaitan dengan hikmat Tuhan, kita mau supaya hidup kita mau bangun berdasarkan hikmat Tuhan. Building your life on God wisdom. Nah Bapak Ibu, kalau saudara memperhatikan suatu bangunan, ya seperti yang di tempat saudara saat ini berada, bangunan ini, umumnya bangunan itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang ada di permukaan, ya bangunan ini merupakan bagian yang ada di permukaan. Tetapi juga ada satu bagian lain yang tidak berada di permukaan tetapi berada di bawah permukaan yang juga sangat penting. Yakni apa saudara? Ya, saudara kalau mau bangun rumah langsung bangun gitu, nggak ada fondasinya? Tidak. Sangat penting yang namanya fondasi. Tentu suatu bangunan tidak akan dapat disebut suatu bangunan kalau tidak ada satu bangunan yang berada di permukaan. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah bukan hanya apa yang ada di permukaan, tetapi yang berada di bawah permukaan. Ya ini fondasi. Nah saya mau mengajak saudara melihat satu video tentang bagaimana pentingnya fondasi. Dan video ini baru saja viral beberapa hari yang lalu. Silahkan Bang Dani tolong putarkan, Tian. Saudara, untuk dapat melihat bagaimana pentingnya fondasi, saudara, oke. Baik, Bapak Ibu, ya video yang viral baru beberapa waktu yang lalu ini mengajarkan kita tentang pentingnya yang namanya fondasi. Satu bangunan itu bukan hanya berbicara di atas permukaan saja, tetapi satu bagian yang penting adalah bagaimana fondasi yang sangat kuat itu sangat penting, saudara. Di video tadi rumahnya 3 miliar jadi tumpukan debu. Belum lagi katanya barang-barang di dalam. Saudara lihat, fondasi dari rumah tersebut tidak kokoh. Sehingga beberapa waktu kemudian rumah tersebut pun rubuh. Saudara, saya jauh kali saudara, boleh nggak maju ke depan saudara? Nggak ada orang di gereja ini, jangan jauh-jauh kali, boleh nggak minta maju dulu ke depan saudara ya? Jangan dipanjang-panjangkan ke belakang saudara, majukan dulu sedikit ke depan. Ya, kayak kosong banget jadinya ya saudara, maju dulu duduk ke depan saudara ya. Ya, banyak kursi yang kosong ya, kita penuhkan dulu, haleluya ya saudara ya. Lebih enak dilihat saudara ya, nampak wajah saudara yang ganteng dan cakep itu ya saudara. Puji nama Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari,
Dari tadi, kisah yang video tadi kita belajar bagaimana pentingnya satu pondasi. Kalau rumah tadi itu diibaratkan kehidupan manusia. Kalau pondasi kehidupannya tidak kokoh, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang runtuh. Berdiri atau kokohnya bangunan tersebut berdasarkan fondasinya. Demikian juga kalau kehidupan kita. Kehidupan kita kokoh, kuat, teguh, tidak mudah runtuh, juga berdasarkan apa yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan sekarang, apa fondasi dari kehidupan kita? Apa sih fondasi dari kehidupan kita ini? Sehingga kehidupan kita tidak mudah menjadi runtuh. Seperti video yang tadi, bangunan rumah yang tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus saat itu kalau saudara baca Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7, itu adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak di sebuah bukit. Oleh karenanya ayat-ayat tersebut seringkali disebut dengan khotbah di bukit. Kenapa? Karena di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang prinsipil, tentang bagaimana orang-orang harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, dalam khotbah tersebut Tuhan Yesus menutup khotbahnya, ya. Khotbah di bukit tadi, penyampaian tentang hal-hal yang prinsipil dan hal-hal berkaitan dengan tuntunan Tuhan. Di ayat 24 sampai 27 Tuhan Yesus mengajarkan begini, penutup khotbahnya. Saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Ini menutup apa yang dia ajarkan di dalam Matius 5 sampai dengan Matius 7 tentang pengajaran hal-hal yang prinsipil, hal-hal tentang tuntunan Tuhan. Di ayat 24 sampai 27 Tuhan Yesus tutup perkataannya, khotbahnya dengan berkata begini. Kita mau baca 24, 25, 26, 27 semua secara serempak dan nyaring. 1, 2, 3 ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Di ayat-ayat ini ya sebagai penutup dari rangkaian khotbah di bukit tadi, Tuhan Yesus mengutarakan tentang adanya dua sikap. Dua sikap yang berbeda ketika menerima apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada dua sikap yang berbeda. Yang pertama, itu adalah orang yang mendengar, tapi kemudian juga melakukan atau mentaati apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan orang yang kedua adalah orang yang juga mendengar, tetapi tidak melakukannya dan tidak mentaatinya. Saudara lihat, sama-sama mendengar. Sikapnya sama, sama-sama mendengar, tetapi dampaknya berbeda. Kenapa? Orang yang pertama mendengar, dia melakukan, mentaati, sehingga dampaknya adalah positif. Datang angin, banjir, badai, tobat, dia tetap kokoh. Tetapi orang yang kedua sama-sama mendengar, tetapi dampak dalam kehidupannya berbeda. Mendengar, dia tidak melakukannya.
Dampaknya apa? Turun hujan, datang banjir, angin bertiup, roboh. Dampaknya berbeda. Nah, dalam kehidupan kita, seringkali firman yang sama didengar semua orang. Benar? Tapi dampaknya belum tentu sama. Sikapnya sama, sama-sama mendengar. Dampaknya berbeda. Apa yang menjadi pembeda? Mentaati, melakukan, atau tidak mentaati, atau tidak melakukan. Itu yang menjadi pembeda. Kenapa kehidupan seorang itu bisa kokoh? Kenapa kehidupan seorang itu mudah runtuh? Begitu mungkin belum banjir kali ya, baru angin bertiup saja sudah roboh tuh rumah. Mungkin baru angin saja yang bertiup dalam kehidupannya udah runtuh tuh kehidupan orang. Kenapa? Karena firman hanya didengar. Yang pertama mendatangkan dampak yang positif. Yang kedua mendatangkan dampak yang negatif. Dalam hal ini runtuhnya kehidupan dari orang yang bersikap tidak taat tersebut. Nah dari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, dari penutup ya, apa yang menjadi rangkaian khotbah di Bukit Tuhan Yesus, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pentingnya kita untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Untuk kita taat terhadap tuntunan Tuhan tersebut. Menaati tuntunan Tuhan itu sangat kita perlukan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mendengar. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Sama-sama mendengar, saudara tidak? Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dampaknya ketika hujan turun, banjir, angin bertiup, rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu, pondasinya kokoh. Tapi ayat 26, orang yang mendengar perkataanku ini sama-sama apa saudara? Tetapi tidak melakukannya bagaikan apa? Orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu hujan, banjir, angin, apa dampaknya saudara ketika pondasinya tidak kokoh? Robohlah rumah itu. Oleh karenanya saudara perlu tuntunan Tuhan dan saudara taat terhadap tuntunan. Itulah yang menjadi pondasi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kiri saudara, bukan hanya mendengar. Karena cuma mendengar itu hanya seperti membangun rumah di atas pasir. Baru angin mungkin. Belum banjir, ya kan? Baru angin, masih mungkin angin sepoi-sepoi, udah runtuh tuh kehidupan orang. Baru persoalan sedikit, entah keuangan, entah mungkin pekerjaan, atau mungkin percintaan, sudah kolaps. Bapak Ibu Saudari, kita perlu tuntunan Tuhan. Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Sebab yang pertama, kita semua tak terkecuali, semua orang perlu membangun kehidupannya dengan benar. Untuk bisa membangun kehidupan dengan benar, kita perlu tuntunan Tuhan. Ada dua alternatif membangun kehidupan kita. Saudara mau yang mana? Membangun kehidupan dengan benar sehingga mendatangkan kebahagiaan, atau saudara membangun kehidupan secara tidak benar sehingga menjadi runtuh dan berantakan. Di ayat 24, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ayat 26 dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Saudara mau bangun kehidupan saudara, apa pondasinya? Saudara mau bangun kehidupan saudara, mau kehidupan yang berbahagia, atau saudara membangun kehidupan saudara yang nantinya kemudian runtuh, hancur berantakan? Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara pilih? Saya tanya, mana yang saudara pilih? Yakin? Sudahkah saudara bertanggung jawab dengan hidup saudara? Sudahkah saudara membangun pondasi yang benar dalam hidup saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada satu cerita ini dari Pak Bambang, penatua kita di Bandung. Saya pikir ini pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana pentingnya membangun kehidupan yang benar. Nah, saat itu beliau diundang untuk menyampaikan satu khotbah, ya, ada satu pelayanan di suatu acara di Kota Batu. Nah, saat itu beliau dijemput di Malang, perjalanan dari Batu ke Malang itu kurang lebih 1 jam. Dan saat itu ada seorang supir, ya, yang menjemput Pak Bambang dengan sebuah mobil, ya. Nah, di dalam perjalanan, ya, supaya meringkas perjalanan supaya efektif. Nah, sang supir ini berkata kepada Pak Bambang ini, "Pak, kita ambil jalan pintas saja ya. Kita lewat jalan dalam kampus Universitas Brawijaya." Nah, mereka pun setuju untuk melewati wilayah tersebut. Nah, karena melihat sang supir yang tahu betul, paham jalan-jalan tersebut, Pak Bambang bilang begini, "Oh, nampaknya Bapak sangat hafal dengan jalan-jalan di kampus ini ya." Pak supirnya menjawab begini, "Iya Pak, saya memang sering mengemudikan mobil di dalam kampus ini karena anak saya dulu berkuliah di sini." Lalu tanpa bertanya, Pak supir ini kemudian bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati anaknya, yaitu putranya satu-satunya. Dia berkata begini, Pak, sang supir tadi, "Pekerjaan saya ini Pak sederhana Pak, hanya sebagai seorang supir sebuah lembaga pelayanan. Gaji yang saya terima juga nggak besar Pak. Karena itu sejak masih anak-anak, anaknya 1 orang saja saudara. Karena itu sejak masih kecil, ayahnya tersebut memberitahu kepada anaknya, dia bilang begini, Bapak nggak akan dapat mewariskan harta kepadamu. Yang Bapak dapat lakukan adalah mewariskan iman dari Bapak agar kamu dapat menyelesaikan pendidikan sampai SMA. Bapak ini akan berusaha untuk menolong kamu sampai menyelesaikan pendidikan SMA. Kalau kamu ingin kuliah lagi di perguruan tinggi, kamu harus rajin berdoa, rajin belajar supaya kamu memperoleh beasiswa. Karena Bapak gak akan mampu membiayai kalau kamu kuliah." Nah, Pak sopir ini bercerita lebih lanjut. "Anak saya menasihati saya, dari sejak kecil ia belajar dan berdoa dengan rajin sehingga dari SD anaknya yang dinasihati ini menjadi juara kelas. Setelah lulus SMA, anaknya diterima di Universitas Brawijaya dengan beasiswa penuh. Dia mengambil jurusan kimia, lalu lulus kuliah, anaknya ini diminta untuk menjadi dosen di Brawijaya. Tentu saudara tahu ya, Universitas Brawijaya, Bopo tahu kan? Bukan kaleng-kaleng gitu loh ya. Kalau kelasnya ini mungkin masih di bawah jauh ya saudara ya, yang STIE yang ada di tebing ini. Jauh saudara ya. Untuk bisa ada di sana aja lulus sudah luar biasa saudara ya. Apalagi bisa dapat beasiswa full ya. Nah 2 tahun kemudian setelah lulus dia jadi dosen, dia mengajar di Universitas Brawijaya. Anaknya ini kemudian juga memperoleh beasiswa untuk kuliah lagi di Universitas Tokyo untuk mengambil gelar master. Nah selesai dia mencapai gelar master, ia mendapat tawaran beasiswa lagi untuk mengambil gelar doktor, berarti S3. Nah kemudian lagi dia berkata, sekarang
anak saya Pak sudah 4 tahun di Jepang. Dia sering diajak oleh dosennya untuk memberi ceramah di Eropa dan Amerika. Dan tahun depan dia akan lulus, S3-nya lulus, dan dia akan diminta oleh Universitas of Tokyo untuk menjadi dosen di situ. Nah yang menarik, Pak sopir ini menutup ya kesaksiannya dengan berkata begini. Walaupun anak saya sudah menjadi dosen dan doktor, saya akan tetap mengabdikan hidup dengan mengemudikan mobil untuk pekerjaan Tuhan. Sebab bila anak saya berhasil, hal itu adalah karena berkat Tuhan dan saya ingin membalas kebaikan Tuhan dengan tetap mengabdi kepadanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Saudara lihat, baik Pak sopir ini maupun anaknya adalah contoh bagaimana membangun kehidupan dengan benar. Amin. Inilah contoh bagaimana mereka membangun kehidupan dengan benar, kehidupan yang positif. Sebaliknya di saat yang sama, enggak sedikit orang yang membangun kehidupannya secara negatif. Betul atau betul? Betul atau betul? Bermalas-malasan. Ya, tidak bertanggung jawab. Kemudian berperilaku semaunya gue. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau membangun kehidupan kita yang mana? Apakah kita ingin membangun kehidupan kita seperti contoh 2 orang tadi yang benar-benar membangun kehidupannya sehingga mendatangkan kebahagiaan? Ataukah saudara membangun kehidupan secara tidak benar, secara tidak bertanggung jawab, bermalas-malasan, berperilaku semau gue? Orang yang membangun kehidupan secara tidak benar, itulah disebut sebagai orang yang Orang yang apa? Orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk membangun kehidupan kita supaya menjadi kehidupan yang benar, kita orang yang bodoh. Untuk bisa membangun kehidupan dengan benar, kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, perlu menaati tuntunan Tuhan. Kalau saudara menaati tuntunan Tuhan, itulah saudara yang disebut sebagai pribadi yang bijaksana, yang membangun kehidupannya dengan benar. Pertanyaan saya, mau menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh? Saya ulangi sekali lagi, saudara mau menjadi orang bijaksana atau orang yang bodoh? Kalau saudara ingin menjadi orang yang bijaksana, saudara harus membangun kehidupan saudara dengan benar. Bagaimana membangun kehidupan dengan benar? Saudara perlu mendengar tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Kenapa yang kemudian kita perlu menaati tuntunan Tuhan? Karena yang kedua ini. Katakan kanan kiri saudara, semua orang akan mengalami ujian. Semua orang, ingat kalimat ini, ingat kata perkataan ini. Semua orang akan mengalami. Selama engkau masih hidup, engkau akan mengalami yang namanya ujian. Aduh Pak, saya udah ikut Tuhan Pak. Saya udah ini Pak, ini tuh Pak. Kenapa datangnya banyak ujian? Ya memang selama saudara hidup, saudara akan mengalami yang namanya ujian. Saya sering kali itu dibilangi jemaat, Pak, kenapa kau ikut Tuhan Pak? Banyak ujian, banyak masalah. Saya bilang gak ikut Tuhan hari ini berhenti pun besok tetap datang masalah, saya bilang. Benar gak saudara? Jangan langsung berkata, oh udah ikut Tuhan, ujiannya jangan datang. Gak bisa saudara. Bagaimana imanmu itu dapat benar-benar diketahui. Imanmu itu iman yang kokoh ya lewat mana? Lewat apa? Bagaimana seorang siswa dapat dikatakan lulus? Lewat apa?
Jadi saudara tidak akan pernah dapat disebut sebagai lulus kalau saudara tidak, kecuali saudara pakai ijazah palsu. Saudara menipu. Tapi yang namanya kalau mau lulus pasti ada apa? Ujian. Dan semua orang akan mengalami ujian. Itu sebabnya saudara perlu tuntunan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat 25 dikatakan begini, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Ayat 27 dikatakan juga, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kata hujan yang turun, banjir yang datang, angin yang bertiup dan semuanya melanda rumah itu ditulis berdasarkan kata kerja dalam bahasa Yunani yang disebut dengan modus indikatif. Apa itu modus indikatif? Yaitu yang pasti, yang namanya realitas yang pasti terjadi. Bukan ditulis dalam modus subjuntif atau kemungkinan yang akan terjadi. Yang namanya ujian pasti akan terjadi. Realitas yang pasti terjadi. Sama dengan seperti kematian. Yang namanya kematian pasti terjadi tidak? Pasti terjadi tidak? Kan saudara gak bilang kemungkinan Pak, kemungkinan bisa gak mati, bisa mati. Enggak saudara-saudara, pasti akan mati. Itu sesuatu yang pasti. Dan kata hujan yang turun, banjir yang datang, angin yang bertiup dan semuanya melanda rumah itu Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk kata kerja modus indikatif. Yang artinya realitas yang pasti terjadi. Bukan sesuatu yang kemungkinan tidak akan terjadi, kemungkinan akan terjadi. Enggak saudara, sesuatu yang pasti terjadi. Oh Tuhan Yesus, saya sudah ingatkan ini saudara. Sesuatu yang pasti, realitas yang pasti terjadi. Bukan kemungkinan, enggak saudara, pasti. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hanya masalahnya itu berbicara waktu, betul? Ujian dalam kehidupan manusia pasti akan terjadi, hanya saja kapan waktunya tidak diketahui. Ada orang hari-hari ini masih asik-asik ketawa, besok dan nangis. Betul? Atau jangankan besok, hari ini bisa jadi dengar khotbah hati sukacita, pulang dari khotbah di sini ketemu masalah, hatinya berubah menjadi bersedih. Bisa saja Kapan itu terjadi? Itu hanya masalah waktu. Ya. Oleh karenanya, karena kita nggak pernah tahu kapan, saudara harus siap sedia. Katakan saudara kanan kiri saudara, siap sedia menghadapi ujian. Karena waktunya tidak tahu kapan. Ingatkan kanan kiri saudara, bilang siap sedia menghadapi ujian. Karena waktunya tidak tahu kapan akan terjadi. Itu berbicara waktu. Dan yang kemudian berbicara yang namanya ujian tadi yang pasti terjadi itu juga ada bentuknya. Ada yang bentuknya seperti hujan, ada yang berupa banjir ataupun angin. Tetapi ada juga yang berbentuk kesukaran hidup, tetapi hati-hati. Ada juga yang bentuknya kenikmatan. Ujian pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Tetapi pasti terjadi. Dan yang kemudian bentuknya. Enggak melulu saudara lewat kesukaran. Tapi bisa jadi juga melalui kenikmatan. Saudara coba renungkan. Berapa banyak saudara sebelumnya enggak ikut datang Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, saudara mulai datang kepada Tuhan. Atau juga sebaliknya, berapa banyak saudara ketika saudara mengalami kesukaran, saudara datang kepada Tuhan. Tetapi kemudian ketika saudara mengalami kenikmatan kelimpahan hidup,
saudara meninggalkan Tuhan. Betul atau betul? Fakta atau realitas? Coba saudara renungkan ke dalam hidup saya. Iya ya, saya itu kadang-kadang diujinya justru karena kesukaran. Atau oh ya, saya justru diujinya dalam kenikmatan ini. Ada ilustrasi ya, berbicara yang namanya ujian dalam bentuk kenikmatan ini. Ada ilustrasi ya. Jadi satu kali bertemu angin barat dan angin timur. Ketika mereka bertemu, si angin barat bilang ini, aku jauh lebih kuat dari kau. Ya. Si angin timur yang mendengar angin barat bilang, enggak lah, aku lebih kuat dari kau. Ya udah gini aja, kita adu kekuatan deh. Siapa di antara kita yang paling kuat? Nah di sana itu di sebuah batang pohon kelapa ada seekor monyet menggelantung. Kita uji, siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon kelapa itu, dialah pemenangnya. Oke, kata angin timur, ya sok silakan. Angin barat pun mulai menghembuskan angin yang keras. Ternyata angin yang keras itu si monyet berpegangan dengan keras. Karena melihat si monyet berpegangan keras, angin barat makin meniupkan anginnya lebih kencang lagi bertiup. Makin si monyet berpegangan. Dikerahkan upayanya sekuat tenaga. Ternyata si monyet tetap berpegang pada pohon kelapa tersebut, tidak jatuh. Karena menyerah si angin barat, dia bilang, oke lah saya nyerah. Sekarang giliran menunjukkan kekuatan. Si angin timur, ketika melihat si monyet, dia tidak meniupkan angin yang keras, tapi dia meniupkan angin yang sepoi-sepoi. Ketika angin bertiup sepoi-sepoi, si monyet tadi yang sudah kelelahan karena berpegang keras tiupan angin yang keras, dia mulai terlena, saudara, ngantuk saudara. Ditiup anginnya lebih lembut lagi, makin matanya meremelek saudara ya. Ditiup lebih lembut lagi, matanya pun mulai mengantuk dan tertidur. Ditiup yang lebih lembut lagi, gak sadar, si monyet pun jatuh gerbuk ke bawah. Inilah contoh, bukan karena kesukaran, tapi karena kenikmatan. Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Dari sini kita belajar ya, kenikmatan itu kadang-kadang bagaikan angin yang bertiup dengan lembut sehingga membuat orang terlena. Lembut namun meruntuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari, yang kemudian selain waktu ada bentuk, juga ada apa? Nah, ini ada orang yang tahan uji, yaitu rumahnya tidak roboh, dan ada orang yang tidak tahan uji, yaitu rumahnya. Bapak Ibu saudara-saudari, ujian itu pasti akan terjadi. Waktunya kita tidak pernah tahu kapan, yang pasti akan terjadi. Tapi kemudian saudara harus ingat ini, ujian juga bukan hanya bentuknya kesukaran, amin. Tapi bentuknya juga bisa apa? Bisa apa saudara? Kenikmatan. Hati-hati. Dan yang kemudian dampaknya. Saudara ketika menghadapi ujian itu, apakah saudara seperti mungkin karena kenikmatan seperti sang monyet tadi, yang gerubuk jatuh, atau bisa jadi seperti rumah yang tadi, yang nampaknya kokoh dari luar, bangunan bertingkat seperti bangunan megah, yang kemudian belas runtuh. Yang mana? Itu akan nampak nanti apa dampak dari ujian tersebut dalam kehidupan saudara. Oleh karenanya, supaya saudara tidak roboh, amin, supaya saudara tidak terlena, akhirnya gubrak gitu, saudara perlu tuntunan Tuhan. Katakan ke kiri saudara, ingatkan lagi, saudara perlu tuntunan Tuhan supaya tahan uji bos. Ya.
Nah, yang ketiga, ya, kalau kita melihat di sini bahwa ada dampaknya, itu rumah yang tidak roboh, dan ada rumah yang tahan uji, yaitu yang rumahnya tidak roboh, ya. Kalau begitu, ya, kita perlu yang namanya pondasi, yakni tuntunan Tuhan. Yang ketiga, ya, yang ketiga, kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena semua orang harus memilih apa yang menjadi pondasi kehidupannya. Apa nih? Supaya rumahmu, kehidupanmu tidak runtuh, engkau perlu memilih apa yang menjadi pondasi kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang ketiga, kita perlu menaati tuntunan Tuhan karena kita harus memilih pondasi kehidupan. Hal ini yang diutarakan oleh Tuhan Yesus tadi, ya. Di dalam Matius ayat yang 24 sampai dengan ayat yang 27, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sikap orang terhadap perkataan atau tuntunan yang ia berikan, itulah yang merupakan fondasi dari kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, artinya di sini apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, firman itu yang menjadi pondasi. Salah satu fungsi, ya, dari perkataan atau firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu adalah untuk menuntun kita. Makanya ada firman yang berbunyi gini, firman-Mu adalah apa, saudara? Dan terang. Itu berbicara tentang apa, saudara? Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentang hal ini perlu diingat, ya. Sikap orang terhadap perkataan atau tuntunan yang Tuhan berikan itu merupakan pondasi dari kehidupan mereka. Tuntunan Tuhan tentu saja melalui apa, saudara? Melalui apa, saudara? Kurang semangat. Melalui apa, saudara? Saya tanya, Tuhan menuntun saudara melalui apa? Jangan saudara bilang, Pak, Tuhan menuntun saya langsung aja, Pak. Udah tingkat dewa berarti, saudara. Bisa saja, tapi yang terutama Tuhan menuntun melalui Alkitab. Itu yang harus digarisbawahi, saudara. Dan ini apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab ini adalah tuntunan yang bersifat prinsipil. Hal-hal yang prinsip gitu. Saya suka kali tuh dengar gitu kan, kalau waktu kesan. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupmu? Saya sering kali mendengar gini, ya kan. Ini sering kali. Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Benar gak, saudara? Saya sering kali mendengar di kesan begitu. Mengikuti perintahnya dan menjauhi. Saya tanya, dari mana saudara tahu perintahnya? Saya tanya, dari mana saudara tahu perintahnya? Dari mana saudara tahu apa yang menjadi larangannya? Hah? Ya, itu sebabnya saudara perlu. Iya, jangan seenaknya ngomong. Bilang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya tanya, dari mana apa yang menjadi perintahnya? Ngarang sendiri kan? Enggak. Apa yang menjadi larangannya, saudara, dari mana? Itulah yang disebut dengan prinsipil. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kan begitu kan, saudara? Jangan berkata yang ini, jangan melakukan, jangan iri hati, jangan dendam. Itu kan semua hal-hal yang bersifat prinsipil. Yang ada di mana? Nah, yang kedua, dengan saudari, ini dulu ya, dengan memperhatikan Alkitab, kita dapat menimbang apakah bisikan yang kita dengar di hati adalah benar-benar suara Roh Kudus, suara pikiran sendiri, atau suara dari roh kegelapan yang hendak menjerumuskan kita ke dalam keruntuhan. Maksudnya di sini adalah, saudara, ini jangan seperti begini. Ini sering nih pengusaha-pengusaha atau tukang jualan ini. Ya kan? Padahal secara prinsipil Alkitab bilang
mencuri, menipu, berbohong, bersaksi dusta itu adalah benar enggak sih? Benar. Tapi ketika dia berdagang, dia ada suara yang dia dengar begini, udahlah tipu-tipu sekali-sekali nggak apa-apa. Toh juga orangnya itu nggak dirugikan. Dan juga orangnya nggak tahu, udahlah ambil aja. Kalau saudara mendengar suara begitu, saudara harus mengutamakan apa yang menjadi prinsip dalam bahwa yang namanya menipu, mencuri, berbohong itu adalah dosa. Kadang ada gitu kan, udah tahunya dia mau nipu, udah tahunya itu bohong, masih doa datang sama Tuhan. Tuhan, tuntunlah hambamu benar nggak melakukan ini, kata. Udah jelas-jelas itu dosa. Ngapain kau tanya Tuhan lagi? Bener nggak sering gitu orang? Udah mau menipu dia, mau berbohong, tapi masih nanya Tuhan, bener nggak ini tuntunan Tuhan? Jangan lagi tanya tuntunan Tuhan. Tuh baca di Alkitab, udah jelas. Hal itu adalah dosa. Nah ini saudara yang dimaksudkan tuntunan Tuhan yang melalui Alkitab. Ada hal-hal yang prinsipil. Sehingga kalau ada suara-suara bisikan yang udahlah ambillah, udahlah tipulah, udahlah bohongi aja. Saudara langsung, oh enggak, ini bukan suara dari Tuhan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Jangan lagi coba-coba berusaha mendengarkan. Ya Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, Tuhan buatlah ini berhasil. Biarlah orang tersebut tidak sadar. Ya ampun saudara. Oh hello. Jangan coba membenar-benarkan kayak gitu saudara. Udah jelas secara prinsipil itu sah. Amin. Jangan bilang mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kalau ada suara-suara yang agak aneh-aneh tadi itu, saudara mulai bimbang hatinya. Ambil enggak? Lakukan enggak? Saudara ingat ini ya. Yang kedua, tentu saja selain Tuhan menuntun melalui Alkitab hal-hal yang bersifat prinsipil, Tuhan juga dapat menuntun melalui Roh. Biasanya ini hal-hal yang spesifik. Sebagai contoh, ini contoh saja saudara, contoh ya, jangan merasa tersinggung. Masalah pasangan hidup. Kan Alkitab memang ada mengajarkan haruslah pasangan yang seimbang, ya kan begitu ya kan? Harus pasangan yang benar. Tapi yang kemudian bagaimana saudara tahu orang ini adalah orang yang tepat? Saudara perlu datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, doakan Tuhan. Benar enggak ini Tuhan? Orang ini, pribadi ini adalah benar-benar daripada Tuhan. Kalau benar-benar daripada Tuhan, tuntunlah aku Tuhan. Berikanlah damai sejahtera. Tuhan bisa menuntun tidak? Bisa. Atau yang kemudian ketika saudara mau memulai usaha. Saudara sedang mau bergumul ini usaha ini jalan apa enggak ya? Saudara perlu tanya Tuhan. Itu saudara yang namanya tuntunan melalui Roh Kudus yang secara spesifik. Bukan hanya hal-hal yang prinsipal tadi. Saudara datang, Tuhan, ini usahaku ini lagi mau dimulai ya Tuhan. Benar ini enggak dari Tuhan. Tuntunlah Tuhan. Berikan petunjuk-Mu. Berikan aku damai sejahtera. Amin saudara. Amin. Jangan mengabaikan hal-hal yang prinsipil. Tapi jangan juga mengabaikan tuntunan Tuhan yang bersifat spesifik. Kalau itu berarti saudara hidup semau gue. Mau melakukan ini ya lakukan aja. Mau ngerjakan ini ya ngerjakan aja. Tiba hidup saudara runtuh, baru saudara cari Tuhan. Tahi. Waktu mau memulai, udah doa belum? Udah minta tuntunan Tuhan belum? Udah baca enggak apa yang Alkitab ajarkan tentang apamu mau, entah itu jodoh, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga. Udah lihat enggak tuntunannya dalam Alkitab? Udah tanya enggak secara spesifik sama Tuhan? Jangan enggak ngelihat Alkitab, udah enggak ngikuti tuntunan Tuhan, hidupnya mulai runtuh berantakan, baru nyala-nyalain Tuhan. Nah, ini orang sudah kelewatan. Inilah orang yang bodoh. Amin saudara. Saudara mau membangun kehidupan yang benar? Saudara perlu tuntunan Tuhan.
Bukan hanya mendengar tapi bagaimana Pak mendengar tuntunan Tuhan? Secara prinsipil ada dalam Saudara lihat prinsip-prinsipnya. Tetapi juga secara spesifik, saudara perlu minta tuntunan Tuhan. Karena untuk memulai usaha yang baru, nanti di tempat yang baru, atau jodoh atau apapun itu, saudara perlu tanya Tuhan secara spesifik. Amin. Saya suka yang kemarin kesaksian Pak Prinatal. Ingat gak waktu dia khotbah tentang bagaimana istrinya dulu? Saudara ingat? Dia berdoa bukan? Dia berdoa terus menerus. Tuhan kalau dia memang jodohku, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tunjukkan. Benar kan saudara dengar sendiri kesaksiannya bukan? Waktu pendeta itu khotbah. Kalau Tuhan dah kasih tunjuk dan memang dia benar jodohnya. Mau datang orang kaya pun yang ngantar berapa kali katanya kan gitu kan. Ya kan? Kan banyak yang ngantarin naik mobil gitu kan. Tapi bapak itu dulu belum punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang bilang itu jodohmu. Secara spesifik berkata itu pasangan hidupmu. Kau gak usah khawatir. Amin. Kau gak usah khawatir. Karena kalau itu memang Tuhan tuntun secara spesifik. Pasti jadi. Tapi kalau Tuhan gak tuntun. Tuhan gak diarahkan oleh Tuhan untuk itu. Jangan memaksa saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu saudara sebabnya perlu tuntunan. Pertanyaan saya, Tuhan mau gak saudara? Tuhan mau gak menuntun saudara? Pertanyaan saya, Tuhan mau gak menuntun saudara? Bagaimana Tuhan bisa dapat menuntun saudara? Saudara baca Alkitab. Amin. Yang kedua saudara datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menuntun saudara. Pasti, saya katakan pasti. Gak pernah Tuhan tidak akan menuntun saudara. Tapi kalau saudara gak pernah bertanya kepada apa yang jadi Alkitab katakan. Saudara gak pernah bertanya kepada Tuhan secara spesifik. Bagaimana Tuhan mau menuntun saudara? Tuhan tuh gak pernah memaksa, betul? Tapi kalau apa yang bukan menjadi rencananya, apa yang bukan menjadi kehendaknya, pasti tidak akan terjadi. Ada amin? Ada amin? Saudara mau membangun kehidupan yang benar? Saudara perlu tuntunan. Bagaimana tuntunan Tuhan? Lewat Alkitab. Dan yang kemudian secara spesifik melalui doa. Tanya Roh Kudus. Saudara pasti akan dituntun. Ingat ini. Kenapa? Kembali ke khotbah yang minggu sebelumnya. Hidup kita ini terdiri dari keputusan. Keputusan yang baik mendatangkan kebahagiaan. Keputusan yang keliru mendatangkan penyesalan. Betul? Betul enggak Bapak Ibu? Dan hari ini, Anda hari ini ada, kita semua ini hari ini ada. Karena keputusan yang kita buat di masa lalu. Kalau keputusanmu di masa lalu adalah keputusan yang salah, engkau akan menuai hari ini. Oleh karena itu perbaikilah keputusanmu di hari ini. Supaya nanti di masa depan engkau mengalami Gimana Pak supaya saya bisa dapat membuat keputusan yang benar? Kembali tuntunan melalui hal yang bersifat prinsipil dan yang kemudian tuntunan Roh Kudus hal yang bersifat spesifik. Tentang hal yang bersifat spesifik ini Roh Kudus saya sudah berulang kali kesaksian ini. Waktu itu kan gereja kita sedang membutuhkan uang. Tiba-tiba ada masuk WA. Pak saya dari wali kota. Ingin membantu gereja. Ada gak nomor rekening? Wah saya namanya orang yang excited. Wow. Amazing ini. Lengkap dia proposal, lengkap fotonya gitu kan. Kayak dari ini wali kota ini. Oh ya kasih nomor rekening. Begitu dikirim nomor rekening. Tetap gak berapa lama, dikirim slipnya. Beneran dapat uang, puluhan juta. Oh ini, puji Tuhan nih, woi dahsyat, mau ditelepon ini Bu Ani. Kan rekening gereja kan Bu Ani yang pegang. Mau ditelepon. Tapi kemudian dia berapa lama lagi, Pak mohon maaf, dananya itu kelebihan.
Sebenarnya karena saya nggak salah, kalau nggak 10-15 juta itu nominalnya dibilang. Cuma Pak itu kelebihan. Harusnya bagian Bapak itu hanya sekian saja, selebihnya itu bagian untuk anak-anak yatim. Jadi Pak bisa nggak transfer balik yang kelebihannya itu, katanya. Jadi kalau misalnya kalau saya nggak salah 10-15 juta lah katakan, Pak yang hanya untuk gereja 10 juta, yang 5 juta itu untuk anak-anak yatim. Jadi kami transfer Bapak kelebihan, boleh nggak dibalikkan 5 jutanya lagi? Bu Yustinop dan saya saat itu yang lagi dalam keadaan senang, dalam keadaan girang, hampir saja ketipu. Untung saya gini, udah nih ambil waktu tidur dulu, tenang dulu, datang sama Tuhan. Tuhan tuntun langsung. Bener, ini saya alami secara pribadi. Enggak, jangan percaya, itu bohongan. Kamu mending langsung tanya Bu Ani aja dulu, cek dulu nomor rekeningnya itu, bener nggak ada masuk. Saya kayak terbuka tersendak, Palan saya udah mau siap-siap, habis itu mau manasi kereta, mau berangkat. Iya bilang, Bu Ani yuk transfer balik Bu kelebihan itu. Kalau sendadanya lah bilang Bu Ani, Bu transfer balik kelebihan itu Bu uangnya. Rugi lah uang gereja kita 5 juta saudara, hancur Nur, udah ngumpulinnya susah-susah saudara. Tapi itu ajaibnya Tuhan. Itu saya sampai sekarang benar-benar spesifik sekali Tuhan bilang, tuntun, jangan. Kamu perhatikan, kamu cek dulu. Wah kalau enggak saudara enggak, coba gini, kalau orang senang itu pasti mau melakukan apa aja, betul? Karena psikologi saya dibuat senang dulu nih. Kalau sampai saya tidak dituntun Tuhan, saya pastikan, pasti saya akan transfer balik gitu. Karena slipnya benar-benar, nampak benar gitu slipnya kayak asli. Wah selamat. Bilang Bu Ani, Bu cek Bu, nggak ada Pak masuk, nggak ada bener. Wah, langsung saya WA-nya, udahlah yang lebihnya itu buat kau aja lah untuk panti asuhanmu, saya bilang. Kesal saya ya kan. Terakhir dia nggak balas lagi WA saya, itu penipu. Di blok saya, aduh saudara. Saudara, itu keputusan yang saya buat. Kalau saya tidak dituntun Tuhan, saya pasti menyesal. Karena keputusan saya, kalau saya sempat mentransfer balik. Benar? Tapi puji Tuhan, keputusannya saat itu benar. Sehingga saya berbahagia. Amin. Saudara mau mengalami kebahagiaan? Saudara perlu tuntunan Tuhan yang spesifik. Yang saudara prinsipil, saudara baca di Alkitab. Amin. Tapi kalau yang secara prinsipil sudah jelas, jangan lagi didoa-doakan saudara. Amin. Kalau yang namanya bisnis-bisnis mau tipu-tipu, jangan didoakan saudara. Itu sama seperti gini, Tuhan aku mau main judi, berkatilah aku supaya menang. Dagi saudara-saudari, udah jelas secara prinsipil, jangan lagi didoakan. Jangan lagi didoakan, yang kayak gitu gak usah didoakan. Saudara sudah tahu itu tidak benar. Tuhan berkatilah, apalagi diiming-imingi lagi, yang paling mantap sekarang doa zaman sekarang diiming-imingi. Tuhan, aku mau ngambil togel Tuhan, berkatilah togel ini. Kalau keluar 10%-nya kasih gereja, hancur. Aduh mak gawat kali ini, aduh. Kayak gitu dia mau minta tuntunan Tuhan, tapi udah jelas secara prinsipil dia salah, jangan saudara, udah. Amin. Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu orang yang mengikuti tuntunan Tuhan. Orang yang mendengar tuntunan Tuhan. Orang yang melakukan tuntunan Tuhan. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar, dia mencari. Tapi dia juga tidak melakukannya. Maka dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas. Tinggal tunggu ujiannya bos. Bagaimana? Menaati tuntunan yang Tuhan berikan adalah sama seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang kokoh, dan itulah yang akan mengalami kehidupan yang level up. Mengabaikan dan tidak menaati tuntunan Tuhan adalah bagaikan orang yang membangun rumah di atas pasir dan akan mengalami keadaan yang seperti rumah di awal video tadi. Benar? Berdiri dengan megah, dengan kokohnya. Fondasinya bos nggak kuat. Yang kemudian apa? Kalau masalah yang beres KB nggak apa-apa, ya kan?
Kalau persoalan yang beres KB nggak apa-apa. Tapi kalau kehidupanmu benar-benar beres, itu jangan sampai saudara, amin. Cukup satu aja orang yang ada di depan Alfamart. Jangan tambah lagi saudara. Kalau orang yang demikian kan karena kehidupannya sudah runtuh. Itulah kehidupan yang runtuh. Dia tidak dapat membangun, memulihkannya lagi. Sehingga seperti yang akhirnya ada di sana. Saudara mau membangun kehidupan dengan benar? Saudara mau mengalami kehidupan yang level up? Saudara perlu tuntunan, saudara perlu hikmat Tuhan. Supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Amin. Karena apa? Saudara pasti akan diuji. Ingat ini, pasti akan terjadi. Ya, amin. Semua apa yang Tuhan sampaikan hari ini firman-Nya pasti akan terjadi. Kalau yang namanya dibilang ujian pasti terjadi, pasti akan terjadi. Hanya kapan waktunya saudara tidak. Tapi yang kemudian saudara perlu waspada bentuknya. Amin. Amin saudara. Ujian tidak selalu bersifat yang namanya kesukaran. Tetapi bisa saja bersifat kenikmatan. Saudara, saya berulang kali saksikan itu. Orang kalau lagi susah-susahnya serius sekali cari Tuhan. Berdoa terus sama Tuhan. Begitu udah diberkati Tuhan. Apa saudara? Hilang. Banyak loh. Itu kisah nyata. Dulu ya. Waktu dia masih susahnya. Getol datang ibadah sama Tuhan. Serius datang cari Tuhan. Begitu udah mulai usahanya diberkati, usahanya mulai maju. Kenapa enggak doa? Oh sorry Pak, lagi ada lomba sepeda. Kenapa kok enggak ikut kesan? Oh sorry Pak, lagi ada lomba memancing. Wah, mulai banyak kegiatan yang saudara jangan sampai begitu, amin. Ya, ujian bukan hanya kesukaran tapi bisa berupa. Sekarang pertanyaannya, saudara mau memilih apa yang menjadi pondasi dalam kehidupan saudara? Semau gue, keinginan gue, atau tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan yang seperti apa? Seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini saudara. Melalui apa? Itu firman Tuhan. Yang kedua, melalui yang spesifik. Hal-hal yang bersifat spesifik. Amin saudara. Saudara mau membangun kehidupan saudara berdasarkan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan? Amin. Supaya kehidupan saudara level up. Amin. Supaya kehidupan saudara tidak menjadi kehidupan yang runtuh. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di dalam khotbah pengajaran yang Engkau sampaikan, Engkau menutup Tuhan. Tentang pentingnya mendengar tuntunan Tuhan, melakukannya dalam ketaatan. Karena orang yang demikianlah orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang memiliki fondasi yang kokoh. Sehingga ketika hujan, banjir, angin melanda, rumah tersebut tidak akan roboh. Tetapi firman-Mu juga mengatakan kepada kami adalah orang-orang yang bodoh. Jikalau kami mendengar firman Tuhan, tuntunan Tuhan, tapi kami tidak melakukannya. Kami seperti membangun rumah di atas pasir, yang kemudian ketika tinggal menunggu waktu, hujan, banjir, angin datang, robohlah rumah tersebut. Tuhan, biarlah ketika kami mendengar firman ini, kami menjadi orang-orang yang bijaksana ya Tuhan. Yang dari sekarang ketika kami ingin mengambil satu keputusan, biarlah keputusan kami mau bertanya kepada Tuhan. Kami mau melihat apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab. Kami juga mau mendengar tuntunan Tuhan secara spesifik melalui di dalam doa, di mana Roh Kudus berbicara secara spesifik kepada kami. Supaya kehidupan kami yang satu kali ini saja
bukanlah kehidupan yang diwarnai penyesalan-penyesalan oleh karena keputusan-keputusan yang salah. Tapi kami mau kehidupan kami yang satu kali ini saja menjadi kehidupan yang benar-benar bermakna. Kehidupan-kehidupan yang benar-benar berbahagia. Kehidupan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Karena di setiap hari kami mencari Tuhan. Karena di setiap hari kami mau mendengarkan tuntunan Tuhan. Tuhan, kami terbatas. Pengetahuan kami terbatas. Pikiran kami terbatas. Kemampuan kami terbatas. Itu sebabnya kami perlu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami melakukan benar-benar apa yang firman kami dengar hari ini ya Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukannya. Dan biar sepulang dari tempat ini, kami benar-benar menyandarkan hidup kami kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tahun ini menjadi tahun yang level up. Finansial kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kehidupan kami, baik kehidupan jasmani, kesehatan maupun kehidupan rohani kami mengalami level up peningkatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.